أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saya jawab pertanyaan. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz. Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya kan Nuairah, secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz nih macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz.
Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok mana imamnya. Nah, tak mancing aja. Kita lanjutkan. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin, amin. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah dua. Din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh, datang naik Mercedes Benz, inilah dia. Rupanya rental. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya ini bukan Ustadz jadi-jadian. Nih ku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif ya ta alif bawah depan Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid al-hidayah? Udah ku hafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah.
Tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya ada jawab lagi. Ustaz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustaz? Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang, bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam, bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan, bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Oh, banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau, ini duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana, karena yang ditengok bukan kerja dia tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa haram? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli, koruptor mau bangun rumah, saya mau beli semen, maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual nih halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita. Pekerjaan kita halal, maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Nah, ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu.